nggak jatuh nanti kena jidatmu. Oh, panci aja, nggak ada masalah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nah, Ya, kena itu panci pasti kau nanti. bikin masak daging babi toh. Kena nanti mukanya kualitas Kartini. itu besar sekali, kakak. Sumpah. Daging babi kalau Kau ini jaga Kak. pica tabala. Jaga tidak bisa daging babi lagi, babi kuning, babi. Cuma Ya, saya kalau tinggal tidak enak sekarang nggak mungkin ini. diharamkan. Dengar. Bang Suma, kakak Kartini sekarang kan posisi saya kan tinggal berkecimpung sama warga Muslim, jadi menghargai. Saya tidak piara anjing, tidak piara babi, tidak makan anjing. Karena toleransinya tuh gitu, jadi kita menghargai tetangga. Iya bang. Iya. Kalau pribadi beta sih, beta tuh sama Muslim Kristen tuh di Ambon tuh biasa. Tidak ada pandang siapa itu, tidak ada. Cuma bagus itu, bagus. Beta pengen belajar aja sih. Memang beta sih orangnya mau bilang orang Kristen memang Kristen, cuma kekurangannya banyak, yang ada kelebihannya kurangnya banyak, tapi menutup saja seiringnya waktu berjalan belajar intinya gitu. Yang itu mau tanya Bang Suma, yang tadi pertama, yang kedua tanya Bang Suma, awal-awalnya dunia diciptakan tuh setelah isi bumi ada, dunia diciptakan tuh agama yang pertama ada di dunia itu agama apa? Islam. Ada dia bukti dalil? Islam itu sederhana untuk dibuktikan. Ya, Islam itu artinya berserah diri atau damai sejahtera. maksudnya gini Bang Suma, sabar. Sabar. Oh iya. Aku siap. Kau bertanya, aku menjawab. Boleh. Jadi Islam itu damai sejahtera. Apabila ada perintah dari Tuhan, lantas kita ikuti perintah itu, maka kita akan damai dan sejahtera. Betul? Gak tahu Bang, karena saya bukan orang Muslim, jadi saya tidak tahu. Enggak, secara logika. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita damai tidak? Iya. Kalau dengan secara bahasa Indonesia kita paham. Kalau dengan bahasa agama kan kita tidak paham. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita damai. Damai itu Islam. Nah, Adam ada perintah kepadanya. Adam, jangan kau makan buah, supaya kamu damai. Bila mana kau makan buah hari ini, maka hari ini juga engkau akan mati. Enggak damai berarti. Maka untuk supaya kamu damai, kamu harus tunduk kepada perintahku. Maka Islam sudah ada sejak itu. Sudah ada ketundukan. Nah, Yesus apakah juru selamat? Sudah juru selamat. Apa fungsinya selamat? Supaya damai. Berarti Yesus adalah juru Islam. Apa arti Kristen? Sama dulu. Apa arti Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Apakah Adam pengikut Kristus? Ya enggak. Berarti Kristen nongol belakangan. Tapi Islam artinya damai. Apakah Adam ada perintah untuk dia damai? Ada. Berarti Islam sudah ada dari sejak Adam. Begitu ya Bang? Iya dong. Nah, ini lagi pemakan babi lagi angkat suara. Nggak ada makan babi di zaman Adam. Nggak ada. Saya mau dulu sama Adam tidak makan babi. Adam nggak makan babi. Adam nggak makan babi. Udah selesai. Jangan lagi bawa-bawa babi. Dengarlah dulu Bang Juma. Kenapa lah kalau Adam nggak makan babi. Kalau Kristen masuk ke agama Muslim, ya kan, langsung berpisah jarak gitu. Berpisah jarak. Oh, langsung misalnya kalau datanglah dia walaupun meninggal mamanya lah gitu kan. Langsung dibawanya nasi bungkus dari rumah nasi Padang. Nggak ada lagi kesatuan berkeluarga. Kenapa seperti itu? Iya, karena mereka harus dijaga dari makanan yang haram kan gitu. Tadi kan dibilang Islam itu damai. Kenapa? Kalau
Apa Kristen masuk Islam langsung berjarak? Iya, karena Berjarak. kalian jorok. Aneh. Kamu Bang Suma, Bang Suma. Kalian jorok. Sekarang kutanya. Enggak. Kutanya sama ibu ini. Sekarang- Apakah orang... Sekarang Apakah yang orang... dituntut Hei. agar kamu damai, agar Ya memang. damai tadi kan. Saking damainya itu... Makanya tidak boleh Langsung dijarak bercampur lagi. dengan yang najis. Supaya Langsung damai, dijarakkan gitu. jangan bercampur dengan yang najis. Orang Yahudi nggak boleh bercampur dengan yang najis. Tame nggak boleh. Berarti tidak ada lagi kedamaian seperti itu, Juma. Oh, bukan nggak Tidak ada lagi kedamaian. pertemuan. Bukan nggak ada kedamaian. Justru damai kalau tidak ada yang jorok. Kalian jorok. Kalau sudah kita Nggak sudah boleh. tidak berhubungan Makanya dengan jangan orang, jorok, Juma. jangan jorok, semua dimakan. Tidak ada kedamaian, Juma. Jorok, kalian Gimana jorok. kalau kita Babi dimakan, gimana keledai kalau kita- dimakan, tikus dimakan, biawak dimakan, semua bagaimana dimakan. kalau kita Jorok. Orang Yahudi itu, orang Yahudi. itu kan enggak urusanmu mau mati ini mau mati Bukan urusanmu. Anda bertanya. enggak urusan. Kenapa begitu masuk Islam? Kenapa begitu masuk Islam? Tiba-tiba ngatur jarak. Iya karena kalian jorok. Kalian jorok gimana sih? Kasih dia makan itu. Kita kasih rupanya dia makan itu. Mereka antisipasi karena kalian Kita jorok. kasih dia makan itu. Pengikut Paulus dilawan. Orang Yahudi mau nggak? Orang Yahudi, Ma. dengar bu, orang Yahudi jangankan makan semeja dengan Kristen, jangankan makan semeja, untuk masuk ke rumah ibadah kalian aja orang Yahudi jijik, paham nggak? Kalian udah sadar kalau kalian itu di mata kami jorok, di mata Yahudi kalian itu jorok. Baca di dalam kitab Yesaya 66 nomor 17, 18, 19, Tuhan akan datang membakar dengan api semua pemakan babi dan makanan-makanan menjijikan serta balau tikus. Tuhan akan datang membakar kalian. Kalian jorok soalnya. Kau terang-terangkan ayat Injil. Dengan terjemahan tadi, terjemahan yang Ibu kan yang dibahas bertanya. pertama tadi, nggak ngerti artinya. Ibu kan Ngerti kau artinya bertanya. tadi. Kenapa orang yang masuk Islam tidak mau lagi? Ya karena tidak mau jorok lagi, nggak mau lagi jorok, jijik sudah dia. Nggak usah pala kau ayat Injil. Karena Tikus kok kata-kata dimakan, itu ibu. Tikus, biawak, monyet, kucing, kamu memberikan ular, memberikan kelelawar, tadi untuk dibaca. ih, Seperti maknanya tadi tentang sunat tadi. kadal, Nggak toke, cuma framing apalagi yang COVID tupai, ini. monyet, anjing, kucing. Masa yang kayak gitu-gitu semuanya dimakan? Ya jorok lah bagi kami loh ya, bagi kalian enggak, tapi bagi kami jorok itu. Menjijikkan, tahu nggak sih? Mana lebih jorok daripada berzina? Apalagi berzina, beda lagi itu. Makanya kami dilarang berzina. Kan kamu bertanya, Dilarang Ibu, berzina, kenapa di Islam itu Kartini. begini? Ya karena kami jijik, kalian jorok. Kakak Kartini, sebentar ya saya bertanya. Kalian dulu. tidak ada mandi junub kan? Ada nggak di Kristen mandi junub? Kakak Kartini, Ada sebentar. nggak? Mandi kembang pun Aku- kami ada. aku Mandi tanya dulu. kembang 7 rupa. Nggak ada. Mandi tahir ada nggak? Nggak ada. Yahudi Islam ada. Kalian nggak ada. Mandi kembang. Mandi kembang. Matamu mandi kembang, mandi kambing. Kakak Kartini. Kakak Mandi kambing yang Iya, ada mandi betul. kembang, mandi kembang. Ya. Sebentar lah. Udah ya, sudah terjawab ya. Jadi saudaraku Jangan, Ibu Mak. Kartini Jangan, dan Mak. saudaraku Seng Jangan Pastio, terpancing, kalian berdua belum bisa membuktikan kalau kalian berdua adalah pengikut Yesus. Titiknya besar. Apa tadi yang pasti? Maksudnya Kayak lapangan. Bang Suma juga belum bisa membuktikan kalau Bang Suma memang dia Muslim. Muslim tulen. Pandai cerita. Udah, kita naikkan yang lain. Siapa nih?
Halo saudara Marson Marentek Mingkondong Diobela, semangat malam. Selamat malam, Bang. Katolik, Protestan, Advent, Protestan, Bang. silakan buka kamera, saudara. Kita diskusi. Ibu Kartini dan Seng ini tidak bisa buktikan. Dia hanya bisa buktikan kalau mereka pemakan babi, tapi nggak bisa buktikan kalau dia pengikut Yesus. Silakan. Bang Cuma, cemen kali loh Bang Cuma. Bang Suma Apa aja yang lagi? munafik gak makan. Nggak boleh saya makan. Saya orang dilarang sama Tuhan kok. Cemen lah kau Bang Cuma. Buka dulu maskermu. Ini tengok. Cuma buka dulu maskermu ke aku ini. Biar jelek Bukan, aku. Bang Berani Cuma aku itu buka kalau nggak masker. makan Buka maskermu tuh. Siapa dulu. bilang ibu jelek? Ibu cantik. Ibu cantik kok, cantik. Maskermu dulu Cuma. Kalau Udah. memang Shh, kau. shh, shh. Ini ada Cemen. guru. Ini guru hadir. Diam. Shh. Ada guru Berani kau kita buka hadir. maskermu. Cemen. Kan kau, manusia Ada guru. cemen. Shh. Manusia Ada guru. cemen. Cemen. Shh. Ada guru kita hadir. Diam dulu. Hargai beliau. Silakan saudaraku Marentek jelaskan ke saya di sini apa bukti kalau saudara murid Yesus. Bukti. Ibu Kartini diam dulu napa? Saya kan diam. Bang, ini saya cuma mau tanya. Oh iya. Sorry. Judulnya apa? Oten murid Yesus. Iya, apa buktinya? Kalian kan selalu merasa kalian murid Yesus, kami pengikut Yesus. Orang Kristen, apa buktinya Bang? Silakan. Bu Kartini diam apa? Ibu ini kenapa sih? Orang mau ngomong. Please. Bapak ini mau ngomong. Ibu diam dulu. Juma tungke, aku diam dari tadi ya tungke Juma. Ada kau dengar aku ngomong? Loh, itu yang ngomong. Itu ngomong. Tenang dulu, tenang. Bapak ini Karena mau kau ngomong. bilang aku ngomong, padahal aku gak ada ngomong. Ini ngomong dari tadi nggak berhenti. Diam dulu, please. Ibu diam dulu ya. Dengar dulu, Santai, dengar. Santai, dengar jangan dulu. terbawa Kita emosi. dengar bahaya. dulu. Jangan Ya, emosi. santai kakak Kartini. Silakan saudara Marentek. Alun-alun Mas. Enggak, Bang. Saya coba dari tadi perhatiin tentang itu makanan. Kenapa harus dibahas makanan itu? Ibu Kartini yang bahas, bukan aku. Dia yang bahas makanan babi, bukan aku. Katanya babinya enak. Bukan aku yang bahas. Judulnya kan apa bukti oten murid Yesus sampai di makanan gitu, Bang. Karena Yesus nggak makan babi, orang Yahudi itu nggak makan makanan yang bersisik, yang berkuku belah. Kalian semua, andaikan meja bisa dimakan, meja pun kalian makan. Nah, apakah itu bukti pengikut Yesus? Itu loh. Memang dalam Bu perjanjian Kartini lama diam dulu juga, Bu, Bang. nanti habis Kalau ini Ibu ada- lagi ya. Diam dulu Bu. Ya gimana? Dalam perjanjian lama memang tidak diizinkan itu, Bang, makan yang haram gitu. Nah, Tapi setelah ada Yesusnya pengikut kitabnya Wah, iya. Yesus perjanjian lama atau perjanjian baru kitabnya Yesus? semua, Bang. Hah? Ini lagi berbohong lagi. Mana ada Yesus mengenal buku perjanjian lama, perjanjian baru? Alamak. Kalau kita lihat Apalagi dalam Lukas 4 nomor berapa itu? Nomor 16. Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya masuk ke dalam bait suci, Baitullah, Bait El, membacakan Alkitab di rumah ibadah dan berdiri di tengah-tengah jemaat. Yang dibaca itu Alkitab, yaitu kitabnya orang Yahudi, bukan Lukas, Markus, Matius. Jangan ngarang dong. Ibu Kartini ngapa melotot kayak gitu? Lapar? Mandang dirimu, nggak bisa aku mandang dirimu rupanya. Ya tapi diam, jangan cerita, orang masih ngomong. Kan begitu Ibu. Mandang boleh. Mulut kok nggak mau Aku diam. kan diam. Ini Aku buktinya diam ngomong. loh. Lah, Bang, ini apa ini? Ngomong. Ini ngomong. Tuhan Yesus kan datang untuk menggenapi semua. Apalagi ini kok? Jadi segala yang kutuk dihancurkan,
dari nenek-nenek moyang gitu juga dipatahkan, dihancurkan semua. Jalan Apa maksud abang ini apa? Bukti Kristen pengikut Yesus yang kita bahas, kok Yesus pula hancurkan kutuk. Apa itu bang? itu karena ada pengenapan dari Tuhan Yesus, Bang. Dia datang sebagai juru selamat itu, Bang. Bukan itu. Yang bukti-bukti kalau Ibu Kartini ini adalah pengikut Yesus itu apa? Sementara Bu Kartini nggak pernah mandi junub, nggak pernah mandi tahir. Coba makanannya babi tiap hari, pagi babi, siang babi, malam babi. Gimana mau disebut pengikut Yesus? Nah tuh cobalah. Nah, tidur pun mungkin kurasa sama ini, sama suaminya. Bang Suma. Ya, awas panci. Bang Suma. Ya. Iya panci. Bang Suma, kayaknya Bang Suma tidur terlalu miring gitu kalau malam. Cobalah biar sebentar tidur ganti posisi tidur ya. Biar lebih enak. Mana ada saya pernah tidur? Ada aja ini. Ya jadi Kan tadi kan Bang saudara Suma. saya Marentek Minkondong Diobela dengan Pustio dan Ibu Kartini tidak bisa membuktikan kalian bertiga murid Yesus. Oke? Selesai kita ya. Yang Bang Suma tidak bisa bukti. Buktikanlah. Santai saya pertanyaan Bang Suma. Kan Bang Suma kan punya jawab. Kakak Kartini tolong diam jangan berisik. Saya ada bertanya. Oh iya. Nanti ada waktu buat Kakak Kartini. Itu marah nih. Lagi muncak nih, lagi muncak. Jadi diam tolong diam. Lama emak. Iya. Oke, lanjut. Ibu Kartini Iya. lagi Ada birahi waktu dia, lagi buat- birahi. Kakak Kartini punya waktu ada buat berbicara. Jadi tolong kasih kesempatan buat orang lain lagi ya. Kan tadi saya tanya buat Kalem kali kau. apa agama Islam yang pertama yang ada di dunia. Iya. Kita sebagai orang Kristen mempertanyakan satu hal. Ya. Sejak kapan tuh agama Islam mula-mulanya tuh muncul tuh di negara mana, asalnya di mana, pada tahun keberapa, abad keberapa? Tolong Kan udah jelaskan. kujawab tadi. Kan udah kujawab Tidak bisa. tadi. Kalau penjelasan itu tuh sebatas udah kau dewasa kujawab. itu cuma tidak bisa. Harus musik. Udah kujawab tadi. Dia punya dalil segala macam kan kayak kau tuh punya tadi baca di kitab. Cobalah. Sebagai Bang Zuma punya agama lebih tinggi, lebih cenderung ke Abang Zuma punya agama. Nah, coba dengan kita punya pertanyaan itu Abang Zuma bisa tunjukkan bukti di Abang Zuma punya Bibel atau Al-Quran itu kitab. Tolong buktikan satu agama yang pertama itu agama apa? Panjang kan. Sebelum Al-Quran itu sebelum Al-Quran itu datang di abad ke-7, kitabnya Yahudi sudah merancang pemberitahuan rancangan Tuhan tentang Islam. Anda boleh baca di Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Shalom. Shalom Ibrani, salam dalam bahasa Arab. Salam adalah akar kata dari Islam. Salam salama, yaslamu Islam. Nah jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwasanya Islam itu kapan tuh, tengoklah itu. Yeremia 29 nomor 11 itu bukan aku yang ngomong, itu kitab yang Anda ambil dari agama lain yang ngomong itu. Rancangan Tuhan itu rancangan Islam. Shalom, salam, makanya dikatakan shalom alaikum, salamu alaikum. Itu Kasih tunjuk dalilnya lah Bang, biar akan lebih enak, biar pasti, biar kita paham. Kalau cuma cuma kata-kata kita bisa Bang, jangan gitulah. Yeremia 29 nomor 11. Kenapa buka di kitab Bible, di kitab di Abang lah? Kenapa buka di kitab Bible? Kitab lebih dulu yang menjelaskan itu. Kan lebih dulu kitabnya orang Yahudi. Enggak berarti Kristen lah, bukan Muslim Bang. Bukan Kristen itu kitabnya Yahudi, tuyul.
Lalu setelah datang Islam, Al-Quran dikatakanlah pada hari ini kusempurnakan agamamu dan aku ridha salam menjadi agama itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu jelas itu. Iya, Jadi Yesus dengar. itu disebut juru salam, juru Islam. Bukan. Kristen juru ini selamat. dari mana Kristen ini? Ya dari Hong Kong, dari Romawi. Bang Zuma. Sekarang Di saya tanya Bang Antioquia. Zuma. Bang, sekarang saya tanya Bang Zuma. Tuan Bang Zuma itu bangkit nggak dari antara orang mati? Naik ke surga. Yang bangkit dari kubur itu iblis. Masa Tuhan bangkit dari kubur? Iya, Tuhan itu Wih. loh, naik ke surga. Ya ampun ya Karim. Bangkit Ada dari bukti kubur nggak, itu Bang iblis. Dede di mana buktinya, dalilnya ada nggak? Naik ke surga pada hari Yesus kiamat. sendiri. Yesus yang mengatakan itu bukan aku. Iya Tuhan. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Kan terus Bang Zuma kan Bertanya percaya Bang terus. Zuma. Sekarang kan Bang Zuma kan Coba percaya. coba disapa Ibu Kartini dulu, masih bernapas tadi ya. Udah Bang, jangan Goyang-goyang sudah berbalik. dari tadi. Mbak Kartini, Enggak, Ibu disapa Kartini, dulu Ibu Kartini. Ibu Kartini, aman? Mana? Tanya dulu dia, hendak Aku goyang-goyang dari maunya tadi. host lah yang nyapa. Aku Bu maunya host yang Kartini. nyapa. Bu Kartini Hostnya masih nggak- hidup kah? Hostnya nggak bisa jawab, saya Masih. pun tanya Bu Kartini. Jadi berbalik Iya, saya masih hidup. bingung, linglung Masih dia. hidup. Enam Bu kali Kartini. kau cuma aku mati ya. Iya kan Bu Kartini. Oh, Nggak masih. bisa Enam jawab. kali aku mati. Balik kata. Aduh. Masih. Ih, Masih hidup. Lanjut. sekarang tuh. Selama maskermu belum kau buka Juma, aku masih hidup di dunia ini. Penasaran kali rupanya ibu ini. Bu Kartini penasaran nih, awas loh. Aku suka sama Bang Zuma. Dah, kita naikkan lagi. Ya, menguasai materi ya. Jadi kalian bertiga nggak bisa membuktikan. Ibu Kartini apalagi. Oh, Bang Zuma aja nggak bisa buktikan Kenapa loh, nggak masa bisa? begitu. Kenapa nggak bisa membuktikan? Kami pengikut Kristus, kami ke gereja, Iya. kami ibadah. Yesus tidak ke gereja. Yesus tidak Firman. mengenal gereja. Kakak Kartini, Yesus mana ada. Kita kan Yahudi. Kakak Kartini, tolong Kak diam. Bang Zuma, pertanyaan dari saya nggak bisa dijawab. Pusing saya, pusing. Sudah ku jawab dari tadi. Kau ini. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Aku selama ini Deng, dengar dulu Kakak Kartini. Aduh, jangan gitulah. Hargailah. Adikmu ya lagi ngomong. Enak itu loh. Batak sama Among itu sama-sama keras loh. Selu aja Kaks. Keras-keras biar Ibu Bang Zuma. Kartini suka yang keras dia. Bang Zuma saya tanya. Iya, saya suka. Kakak Kartini diamlah. Makanya saya kalau lihat Bang Juma ini keras-keras, saya makin suka. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Islam bang. Nah, Oke lah. mau Dua lawan mau, dua. mau diskusi sama Saya cuma- siapa? Kita Saya mau beta. cuma bilang sama Bang Zuma semangat. Oh iya, makasih. Iya. Besok masuk Kristen ya. Makasih. Assalamualaikum, bang. Besok masuk Kristen ya Iya. Bang. Kurang kerjaan. Ya rezekimu lebih banyak, lancar. Sibuk kali bang. Iya. Baru bangun tidur abang itu. Iya, bukan baru bangun tidur, baru bikin dosa. Kumpul kebo. Jangan. Kumpul kebo. Iya. Ibu Kartini dengar kata itu senyum kali dia. Kebiasaan ibu ini Bang Zuma, jawab Makanya lah. Bang Juma, kalau aku lihat abang kan, lihat abang Kakak gitu kan, Kartini. juga Kakak aku Kartini. menonton aja gitu, karena abang keras. Diam dulu lah Diki. Apa? Itu yang abang bilang kan, Oh, tak yang kudu. keras-keras. Nah, Batu yang keras, batu. Makan batu biar keras. Iya. Oh, itu rencana mau kucairkan batu itu jadi es. Diam dikit lah, kenapa Batak satu ini keras kepala kali. jangan sebut suku, nggak bagus, nggak boleh. Gak apa-apa, Amo sama Batak itu sama-sama keras. Iya kan? Bukan cuma kamu aja yang bilang aku keras. Mamaku yang melahirkan aku pun bilang aku keras.
Iyalah, memang otaknya itu ye. Uratnya tuh naik kalau emosinya. Ini semua gara-gara Bang Juma. Pokoknya Bang Juma harus tanggung jawab, itu buka masker ya. Kalau tidak ini saya lagi ngidam ya Bang Juma ya. Awas muka anakmu tuh sama Bang Suma loh. Kalau ngidam. Pas keluar nanti anaknya pakai masker. Bang Juma, maaf ya, kita bercanda aja. Kita diskusi tapi ambil yang enak aja. Kenapa? Ya Bang. Iya. Bu Ana, selamat Jangan malam. pegang-pegang kau sih. Shalom. Kakak Iya, Kartini salam. diam. Silakan. Ibu Ana ada yang ingin disampaikan, Bu Ana? Saya pengen, menurut Abang, pengertian dari Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu pengertiannya makan 3, bayar 1. Sama tadi barakallahu fiik. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Tritunggal itu nggak pernah. Itu buatan gereja. Karena ketidakberdayaan membuktikan Yesus itu Tuhan, maka muncullah konsep Trinitas itu atau Tritunggal. Gitu. Tritunggal itu nggak pernah diajarkan oleh agama samawi, agama langit. Yesus tak pernah mengajarkan, Musa nggak pernah, Abraham nggak pernah. Jadi itu hanya buatan gereja doang untuk meluluskan doktrin mereka, sama seperti ajaran Trimurti. Nah, tokoh utama yang mendirikan itu pun tidak bisa memunculkan dalil di Bible tentang Tritunggal. Begitu Ibu. Tritunggal itu gugur melalui data dalil di Yohanes 1, Yohanes 3 nomor 2. Ibu Tritunggal ya. Kalau Bu Kartini ini jelas dia. Trikwek-kwek. Lanjut. Silakan Ibu. Bang Juma. Ya. Ingat, saya sama Bang Suma pertanyaan belum habis loh, dipotong-potong sama Bu Kartini. Kita nih, Bu Kartini nih yang selalu aja jadi pengaco. Cobalah Bang Juma jawab pertanyaan saya dulu tadi lah. Bu Kartini, Apa lagi mute lah pertanyaannya? sampai saya bicara habis. Tadi kan saya tanya Bang Juma. Apa lagi? Kan? Pertanyaan saya itu simpel, bermakna. Ya. Jawabannya itu enggak aneh-aneh, pasti ada di Bang Juma lah punya agama, ya kan? Ya. Nah, ini pertanyaan saya kan Apa dalam tuh? dalam ajaran beta Kristen kita punya Tuhan Yesus. Iya. Dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga. Nah, sekarang ya Ya. pertanyaan saya ke Bang Juma, apakah Bang Juma punya Tuhan seperti Tuhan Yesus ya? Ya enggak lah, masa Tuhanku kayak Yesus? Gila kau rupanya. Tuhan Bang Juma tuh nggak ada. Loh, Bapak itu ada enggak? Nah, Bapak Wujudnya? ada. Wujudnya apa? Wujudnya itu Ah. seperti Tuhan Yesus. Matamu. Coba. Boleh kau baca 1 Timotius 6 nomor 16? Bacakan saya. Bagaimana Bang? Tolong Bang baca. Coba. Iya, coba baca. 1 Timotius 6 nomor 16. Bang baca aja, kalau soalnya di situ Bang baca. Baca. Kamu yang baca. Aku Kan pengen Bang, dengar Bang. gitu loh. Bang kan yang pertanyaan di situ Bang baca. Biar kita sini juga jadi pertanyaan. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Ya, tersentuh oleh kematian karena kenapa dibilang Nah, tidak siapa itu? tersentuh oleh kematian? Siapa Karena itu dia- yang tidak tersentuh oleh kematian? Siapa? Bapak. Wujudnya? Dia karuniakan, dia punya anak. Ya yang dikaruniakan Wujudnya apa? Wujudnya apa Bapak ini? wujudnya tuh seperti manusia. Di mana pernah kamu lihat seperti manusia? Ya Tuhan memang. Bang, Nah, itu kan ngarang kau kan? Ngarang dia. Ngarang dia. Orang saya tanya Bang,
Bang punya Tuhan karena menyelamatkan umat abang. Kamu berpikir Tuhanku kayak Yesus gitu? Sekarang saya tanya bang. Tuhan itu, tinggal jawab. Tuhan Bang, itu bukan manusia sehingga ia turun ke bumi. Jadi Yesus itu bukan Tuhan itu. Yesus itu manusia. Tuhan itu yang 1 Timotius 6:16, dia tak tersentuh oleh maut, dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. ya, Manusia betul. tidak bisa melihat dia, dan memang manusia tidak akan pernah bisa melihatnya. Baginya hidup yang kekal. Sekarang Amin. gini bang. Ya, Itu siapa itu? Sekarang yang kita mempertanyakan bang, pernah mujizat Tuhan di abang ada nggak? Menyembuhkan orang yang kusta, orang buta, orang yang mati dibangkitkan, pernah nggak? Di abang punya Tuhan tuh ada mujizat seperti itu. Tolong abang jelaskan. Ini enak. Tolonglah, tolong jelaskan di mana akan tertulis dalam Babel apa, dalam Quran apa. Tolong abang jelaskan. Kok diam? Putar situ sampai pusing. Keringat dingin. Jaringan Putar saya. situ sampai pusing. Jaringan saya apa pertanyaannya? Aduh bang. Sini bang. Oke, Biar Apa pertanyaannya? Mulai keringatnya baru bang. Ibu Karina, diam. Berisik. Diam. Apa pertanyaannya? Sorry, jaringan saya tadi. Nah, oke, Bang semua saya ulangi lagi ya. Apa pertanyaannya? Semoga jaringannya itu baik. Dengar. Kalau di Tuhan saya buktinya tuh banyak nyata. Orang yang tuli, orang yang buta, orang yang salah, bang. Jangan kau begitulah. Slow. Tunggu dulu. Nanti setelah Bung, dengarkan saya dulu Ya, supaya kamu paham. Bang, Jangan bagaimana, Bung? kamu Kan takar. kamu Panjang kali ceritamu. bagaimana, Bang? Jangan kamu Kenapa kau buang juga? Enggak ada otaknya, enggak waras. Dia mencoba untuk menyamakan antara Tuhanku dengan Tuhannya. Dia mau menakar Yesus dengan Allah. Yesus itu manusia. Yesus bisa membangkitkan orang mati, bermujizat. Iya, karena diberi kekuatan sama Bapa Elohim. Habis itu dia nuntut Tuhanku juga harus membangkitkan orang mati. Tuhanku juga harus berjalan di atas air. Orang sinting, gila. Dia mau menakar Tuhan saya dengan Tuhannya. Ya, Tuhan mau manusia. Sebelum dia membangkitkan orang mati, dia bayi dulu, berak di celana Tuhan kau itu. Pikirlah, mikir. Tuhan itu bukan Yesus. Makanya aku bilang, Pernah rupanya abang tengok. Pernah abang tengok Tuhan kami di celana? iya pasti namanya bayi. Lucu. Masa nggak pernah? Jadi gimana? Dia ke toilet, jalan ke toilet. Jadi dia ingin sendirian Sahabat bisa syukran. Halo, selamat malam, sahabat pendeta. aku di luar saja. Saudara Bang Sinaga. Selamat malam Bang Juma. Malam juga abang. Dari Katolik, Enggak, Protestan. aku Kristen. Oh iya bang, silakan buka kameranya bang. Tapi hati-hati, di sini ada Bu Kartini yang suka nyolot, marahi orang. Enggak. Silakan. Kalau masalah Ibu Kartini mau Ibu Kartono, kita nggak usah ini, Jangan, nggak usah Bang. komplain kita masalah itu, Pak. Sensitif dia soalnya. Cuman saya pengen ini, Bang. Lanjut. Kok kayaknya orang abang itu komplain banget kalau kami itu menuhankan Yesus. Sementara Bukan, kalau memang- boleh kami memang- tanya Bang, Tuhan abang itu Ya gimana? kalau Tuhan orang abang itu yang di mana ya? Di mana maksudnya abang ingin mencari makhluk atau apa ini? Enggak, maksudku gini Bang. Apakah sama Tuhan abang sama Tuhannya orang Israel? Bani Israel, iya betul sama. Sama.
Tapi kenapa Yes. kitab abang sama kitab orang Israel beda? Sementara yang saya tahu bang, kalau Tuhannya sama, kitabnya harus sama bang. Oh, Rumah enggak ibadahnya dong. harus sama. Oh enggak dong, enggak. Oh enggak. Kami Iya. Kristen menuhankan Yesus, kitab kami sama semua orang Kristen. Rumah ibadah Rumah kami ibadah- sama semua. Kok abang Mulai ngaku? ngaco. Kok abang Ngaco, ngaku? ngaco. Bukan ngaco bang. Itu kan buktinya. Kalau agama Oh, Hindu, rumah ibadahnya orang Yahudi boleh nggak masuk orang yang tidak bersunat ke dalam? maksudku gini bang. Itulah makanya aku nanya abang. Abang tadi bilang sama Tuhan abang sama Tuhannya orang Ya Israel. memang sama kan, itu perjanjian kekal. Perjanjian kekal ada di dalam kitabnya Yahudi. Kok kitabnya Jangan. beda bang? Sama rumah ibadahnya beda? Loh, dengar dulu. Gini bang, Dengar dulu. setahu saya bang, kalau Digawat, punya digawat. Tuhan yang sama, Laki-laki tapi mulutnya kayak benceng. Pantatnya juga ngomong bapak itu. Oh tapi sorry, tapi memang gitu. Memangnya kau tengok rupanya pantatnya ngomong. Itu tadi nggak tahu, dia nggak bernapas, ngomong terus. Kamu aja pusing dengarkan. Nggak mau berhenti ngomong dia. Pantat dan mulutnya Jadi- lomba-lombaan ngomong. Assalamualaikum bang. Apa lagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diladenin bang, orang kayak gitu bang, orang gila bang. Turunin aja. Nah, bang. Jangan kau Maksudnya- bilang orang gila, jadi kau lo turun. Sibuk kali dia. Kalau nggak tahan Bang keluar Juma. aja dari koma. Iya gimana? Saya cari Dengarlah dulu. kan. Ya, Tapi apa itu? ini aku cuma dengar-dengar aja gitu ya kan. Kalau di sesi surga itu di Muslim seperti apa? Surga tempat bahagia bersama dengan anak istri, keluarga, dan orang-orang yang beriman. Tempatnya bahagia di sana, bukan tempat siksaan kayak surganya Kristen. Surganya Kristen itu tempat siksaan. Tapi katanya di sana ada 72 bidadari. Nah, itulah maksudku. Salah satu kebahagiaan. Di sana ada pelayan itu disebut bidadari. Kalau Yesus bukan bidadari. Kalau Yesus mengajarkan, pengajaran Yesus itu bukan bidadari tapi istri. Di dalam Matius 19 nomor 29 Yesus mengatakan bahwa pengikutnya akan mendapatkan 100 istri nanti di surga. Gitu. Jadi kalau kayak gitunya kita jadi pelayan kita di surga, capek-capek kali lah kita jadi bidadari. Maksudnya? Ibu nggak ke sana, nggak ke surga. Ngapain sibuk mikir? Kan aku kan nanya lo kayak mana sisi surga Islam itu kan gitu. Surga Islam kalau itu jadi kan tadi tempatnya bahagia, tempat kenikmatan. Di sana tidak ada sengsara, nggak ada cemburu, nggak ada iri hati, nggak ada dengki, nggak ada sakit, tidak ada kenajisan dan seterusnya. Yang ada hanya kebahagiaan doang. Berbeda dengan surganya Iya, Kristen, tadi kan- tidak ada kebahagiaan, semua Tadi kan penderitaan. yang ku bilang kan di sana katanya ada 72 bidadari. Iya. Betul itu. Betul. Ah, tadi kan kau bilang 72 bidadari itulah yang melayani kita. Itu kan kau bilang tadi kan? Iya. Jangan capek-capek kali lah kita jadi bidadari kalau mau jadi pelayannya kita ke sana. Ya kan ibu, bukan ibu yang jadi bidadari. Kalau ibu bidadari ibu, ngapain ibu yang pusing? Ah, maksudku Bidadari ya, itu entah yang bukan- lain lah. Bidadari itu bukan makhluk dari bumi. Oh, jadi dengarlah dulu 72 bidadari. Nah, padahal kan umat muslim lah dulu di dunia ini adalah puluhan juta jiwa lah gitu. Apa mampu rupanya 72 bidadari ini melayani kalian semua? Ya ampun. 72 bidadari itu dipersiapkan untuk satu orang sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Oh, untuk satu Iya. orang itu. Iya dong, Ya, iya enak kali lah dong. ya.
Namanya surga. Ada yang Cuma ada yang musuh ini, ada yang musuh ini, ada yang musuh ini, ada yang musuh ini. Udah 72 iya dia dong. bingung lawan itu mau musuh lain. Iya dong, namanya surga. Seperti di tempat Anda, di surga Anda itu siksaan. Di surga kami itu yang ada hanya kebahagiaan. Kebahagiaan, kenikmatan bersama dengan keluarga, anak istri di surga. Itu tempat kami tuh. Di tempat kami tuh. Premingnya itu bilang di surga kami Islam. Loh, terus kalau di surgamu ngapain? Oke, saya tanya. Apa? Apa di surga Kristen apa coba? Di surga Kristen itu nggak ada daging, tidak ada darah. Bagaimana mau bahagia tidak ada dagingnya? Cobalah Pasti sekarang. tidak ada 70. Iya, bang sengsara dong. Iya sengsara dong. Kalau di surga kami itu cuma apa di surganya Kristen kenapa? Apa surga Kristen itu? Ada 72. Bagaimana mau ada 72? Bagaimana mau ada 72? Uang di Kristen tidak ada daging di surga. Kalian hidup tengkorak cuman tulang doang. Tulang dengan gigi dengan Kayak rambut. gini lah itu. Kayak gini lah dulu itu. Nah, tadi kan kau ceritakan tentang surga begini. Itu dapat cerita dari mana? Dari Al-Quran gitu. Iya Al-Quran dong, Al-Quran. Jadi kesimpulannya gini. Setelah saya belajar Bible, setelah saya belajar Bible, di Kristen, di Islam mendapatkan 72 bidadari. Di Yudaism, Yahudi menurut Yesus di Matius 19 nomor 29, orang Yahudi murid Yesus mendapat 100 istri. Di Kristen tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena di surganya Kristen itu hidup tengkorak, nggak ada dagingnya. Nggak ada dagingnya. Bagaimana mau hidup? Bagaimana mau hidup seperti orang Yahudi di surganya? Di Kristen tidak ada daging. Di Kristen tidak ada daging nanti di surga. Oke lah. Yang ada cuma tulang. Intinya kan, ya udahlah percayailah apamu kitabmu, aku pun kupercayai kitabku, kan gitunya. Iya itulah makanya aku bilang. Itulah makanya aku bilang bahwa di Tapi surganya tadi, Kristen nanti Kristen seandainya- hidup seperti tengkorak. Itu katamunya itu. Tapi kalau seandainya tadi kau udah pernah mati, udah pernah kau mati dalilnya kan gitu. jelas Udah loh. 3 hari 3 malam kau mati. Udah pernah lah kau mati, hidup lagi. Barulah aku percaya samamu. Dagingnya jelas. Bunyinya tak ada daging di surganya Kristen. Dalilnya 1 Korintus 15:50. Apa yang dikatakan di sana? Di surga tidak ada daging dan tidak ada darah. Berarti Kristen masuk ke surganya cuman tulang, gigi dan rambut. Itu Rohnya dalil. lah Juma, rohnya. Kita kan kalau udah mati roh kita yang terangkat ke surga loh Juma. Bagaimana ceritanya? Kita ini kan Yohanes daging kita ini 5 kan nomor jadi tanah, 29. Kalian akan dibangkitkan dari kubur. Yang Iya, bangkit roh dari kubur kita itu dibangkitkan. jasad. Oh enggak dong, Yesus bangkit dengan jasad kan? Ya kalian juga akan bangkit dengan jasad tapi tidak ada daging, cuman tulang, gigi dan rambut. Bukan gitu kali ketawamu Juma. Jadi makin penasaran aku sama kau. Seperti tongkatnya malampir nanti kalian di sana. Itu kan framingmu itu. Itu dalilnya. Itu Juma. 1 Korintus Nggak ada 15 itu. nomor 50. Orang Kristen bangkit nanti dari kubur, tidak ada daging, tidak ada darah, yang ada hanya tulang. Gimana mau bahagia coba? Gimana mau bahagia kalau hidup dengan tulang di hidupan kekal? Bagus-bagusnya kalau di dunia hidupnya, begitu masuk surganya jadi tengkorak hidup. Apa sih?
Mau begitu hidupmu di surga, mau? Tengkorak doang. Mau? Cuman tulang. Jadi kalau nanti kalau seandainya lah dulu kan, ini seandainya masih ya, jangan serius sekali. Ah. Ah. Kalau seandainya lah dulu, matilah kau kan. Oh, ini masih seandainya ya. Kalau masuk Islam aku, kau terimanya aku jadi bidadarimu? Oh iya dong. Oh iya. Kenapa menangis? Oh mama. Ya iyalah, jadi bidadari surga. Enggak, bidadari khusus untuk kau nyetong, bidadari khusus untukmu. Kau terimanya aku kalau kayak gini? Iya iya, yang penting masuk Islam daripada masuk neraka. Masuk Islam dulu, karena kalau di Kristen jangankan masuk surga, masuk akal aja kagak. Begitu. Janganlah kayak gitu kali. Janganlah kayak gitu kali kau ngomong Bang Juma. Ya kan memang faktanya. Gimana ceritanya? Yang begitu. Salah satu jalan kita masuk surga itu Bang Juma. Jangan Apa tuh? menyakiti hati orang. Oh beda, kalau saya nyakitin beda. Saya itu menggugah. Oh bukan, salah itu. Saya itu menggugah, Ya sama menggugah itu kan. sekali. Dengan caramu menggugah itu banyak hati orang yang tersakiti. Menggugah supaya orang-orang itu belajar Bible. Kok bisa Bang semua bilang kayak gitu? Ya memang begitu, dalilnya kayak gitu. Yesus mengusir orang Kristen. Banyaklah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi, Matius 7, 22, 23. Tanyalah dulu kau Bang Juma, udah menikahnya kau? Udah. Udah. Anakmu berapa? 3. Tapi pingin lagi nikah. Istrimu masih 1. Iya makanya pingin lagi nikah. Jadi kalau masuk muslim aku istri berapa lah kau bikin aku? Istri keberapa lah Istri kau yang bikin aku kalau masuk muslim aku? Ketiga. Ah enak kali lah kau. Suka-suka mula. Kamu yang menawarkan diri, aku yang menjawab. Situ yang marah. Mana sih orang ini? Nah, udah kayak lagu Ahmad Dhani lah kau nanti. Senangnya dalam hati. Oh enak kali lah kau. Marah kau sana, piko sini. Marah kau sana, piko sini. Enak suamiku. Enak suamiku sekarang. Suamiku sekarang kalau aku meraju, aku yang dikusut-kusut, semua dikusut-kusut. Nanti kalau kau meraju, aku yang merayu-rayu kau. Capek kali lah aku. Nanti suaminya periksa dompetnya, pasti banyak kondom di situ. Kau penebar fitnahnya kau cuma jangan kayak gitu kau suamiku ini ya tunduk ini di aku jalan perintahku. Aduh parah ini. Ada kondom cuma. Ada kondom. Hah? Balon ultah. Ada kondom. Itu yang bengkak nanti di kalau leher. ulang tahun kau itulah aku bikin nanti balonnya ya kalau ulang tahun kau ya. Iya. Boleh. Kita sambut Tanggal tamu kita yang lain. Udah kukirim nanti. Udah kemarin tanggal Sambut 12. Iya. Halo, semangat kau bilang malam. sama aku ulang tahun kau. Iya, lupa. Halo. Malam Bang Kusuma. Malam juga Bang, Katolik Protestan. Wah, Protestan. Oke Bang, oke. Lanjut kita. Silakan, boleh tidak Anda ajarin kita di sini apa bukti kalau Protestan itu pengikut atau murid Yesus, Bang? Silakan. Bang Suma, malam Bang Suma. Malam juga.
Bang Suma belum jawab siapa pertanyaan. Tidak usah kembali ke pembahasan Bang Suma. Jawab dulu lah pertanyaan saya. Kau bertanya aja terus kerjamu. Kalau bertanya tapi otakmu make berfungsi nggak masalah, ini bertanya aja kayak mesin ketik peninggalan Belanda. Bertanya dijawab nggak terima, nggak masuk di otak. Lanjut Bang, silakan. Jelaskan ke kita Bang, apa bukti kalau abang ini pengikut Kristus? Buka celananya. Buka mic-nya. Teman saya yang jualan durian kayaknya ini ya. Benar nggak sih? Yang di Bali kan? Halo? Halo? Kenapa kau Jaringan turunkan bos saya- durian itu? Jaringan. Jadi, kayak mana? Apanya ini? Ini apamu ini? Neti, apamu ini apa namanya ini? Apa? Mana ini teman-teman moderator? Mana moderatornya ini kok? Kemana pada tidur semua moderatornya? Jadi Bang Juma, kalau kayak gini, kalau live, banyaklah kau dapat duit ya. Tadi udah keluarkan paus. Banyak. Bolehlah kita jalan-jalan ini Bang Juma. Kau traktir aku sekali-sekali. Boleh. Nanti tunggu aku datang ke Medan. Jangan bohong lah. Nanti kalau aku ke Medan, nanti aku kan mau calonkan diri jadi wali kota Medan aku. Halo, Pikir semangat mencalonkan malam. diri jadi suami kau. Ya boleh juga, nanti antri aja nanti. Halo, semangat malam. Iya. Halo, selamat malam. Iya, Katolik Protestan. Saya Muslim Bang. Alhamdulillah sekarang sudah jadi Muslim. Alhamdulillah. Siap. Ada nasihat buat Ibu Kartini. Beliau lagi birahi soalnya. Tidak. Saya Ini juga Bu kita penggemarnya Kartini, Bang nasihati Zuma. dulu. Saya Nah, itu juga mau fansnya dinasihati. Bang Zuma. Saya sering lihat di Bang Zuma kalau lagi macam adu argumen begitu, saya senang lihatnya. Iya. Dari agama mana abang ini? Katolik, Protestan tadinya atau gimana? Atau memang Muslim dari lahir? Enggak, saya dari ini Protestan, tapi sekarang sudah mualaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara siapa namanya? Tere, Muslim juga bang? Saya tadi mau naik itu kalau ada yang itu yang dari Ambon itu. Nah, Oh iya. maksud saya mau tanggapi dia itu orangnya tidak punya keilmuan. Jadi menurut saya Bang Zuma gak usah tanggapi saja kayak orang-orang kayak gitu. Dia bertanya tapi nggak punya keilmuan tuh percuma aja sih Bang, sama aja. Makanya saya turunkan. Contohnya gini, pertanyaannya Iya. yang tadi dia lontarkan kayak gini. Apa buktinya Tuhan Allah itu bisa menghidupkan kayak orang buta gitu? Kalau kayak gitu, saya jawabnya simpel aja sih. Lah, kalau kayak gitu kan banyak ustadz banyak itu juga yang bisa berobat kayak berobat kayak orang sakit, yang kayak banyak orang buta gitu. Banyak kan ustadz juga yang bisa kayak gitu. Jangankan gitu, Betul. Nabi kita aja punya mukjizat yang luar biasa. Jangan ke Tuhan, Bener. Nabi kita dulu Nabi kita. Terlalu Iya, jauh. makanya kalau- saya ketawa tadi. Iya, terlalu jauh kalau ambil Tuhan, terlalu jauh.
Nah, itu saya sih bang, saya mau terlambat. Oke. Siap, siap. Makasih. Ya, saya juga ucapkan terima kasih sama Bang Zuma ya, apa sudah dinaikkan di naiknya Bang Zuma. Iya, sama-sama bang. Sehat selalu Bangnya. Iya, makasih Bang, makasih. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih ya bang, makasih. Oke, saudara Arthur, semangat malam. Halo bang, saudara Arthur, semangat malam. Saudara Arthur, Arthur. Halo Arthur. Onde mande. Onde, piye iki? Gini bang, aku mau bertanya sedikit nih, tapi nggak tentang Apa agama. itu? Apa itu? Agak kayak mana ya? Kadang kepikir-pikir sama aku, ibaratnya setan nih loh, iblis. Iblis. Kan nggak ada membahas temamu, nggak ada Islam, nggak ada Kristen. Ibaratnya setan yang disuruh Tuhan ini lah. Ya. Agak berat nih. Kenapa? Takutnya nanti datang pula setan nih kan gitu. Jadi gini bang. Iya. Kan tugasnya setan itu ataupun iblis itu kan diperintahkan oleh Tuhan manapun untuk menggoda kan gitu. Iya, betul. Untuk menggoda. Kalau misalnya setan dan iblis tuh udah selesai misinya itu, kemana dia? Ke surga atau ke neraka? Padahal dia udah turuti perintah Tuhan loh. Kalau di Islam tidak begitu polanya. Kalau di Islam itu Jangan bawa agama, iblis. aku bilang. Jangan bawa, kita nggak Iya. bawa agama. Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa ngarang. Kalau di Islam, Gimana? kalau di Islam tadinya makhluk iblis itu taat sebelum manusia dicipta. Dia itu makhluk yang taat. Setelah manusia diciptakan, Tuhan meminta mereka untuk sujud menghormat kepada Adam. Mereka nggak mau. Apa katanya? Aku lebih tinggi derajatku daripada Adam. Aku dari api, Adam dari tanah. Itu kata iblis. Jadi kamu nggak mau tunduk, nggak mau. Ya sudah, kalau begitu kamu akan ke neraka, nggak apa-apa. Yang penting aku buktikan kepadamu bahwa Adam itu memang tidak layak untuk aku hormati. Berikan aku umur panjang, aku akan membuktikan bahwa Adam dan seluruh keturunannya akan aku giring masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan aku. Jadi iblis memang sudah ikhlas masuk ke neraka, dia yang minta. Begitu juga lah kalau ada orang yang buta, menuhankan yang bukan Tuhan, yang penting ya itu sama dulu dengan iblis, ikhlas masuk ke neraka. Gak pakai otak, pokoknya saya tidak mau nyembah yang benar, yang penting yang kusembah ini aja lah Tuhanku. Itu sama seperti karakter iblis itu. Jadi walaupun setan ini udah turut dan taat kepada Tuhan dan apa yang perintah yang dilakukannya, kan tugasnya itu kan menggoda gitu bang. Tetap di neraka deh berarti ya? Dia yang mau, iblisnya yang mau. Al-Quran surah Sad, dia yang mau. Iblis Memang dia yang bilang, yang mau. Nggak usah lah Allah atau Allah, saya di neraka aja lah, nangkap semua sama si Wan Ki gitu. Iya betul. Benar. Iya. Berarti masuk neraka kita dua? Enggak dong. Masuk neraka itu yang nyembah makhluk. Kayak mana sebenarnya nih? Aku kadang kepikiran gitu, bang. Kok bisa Tuhan ini menciptakan itu ya? Kok bisa gitu ya? Manusia diciptakan, ini diciptakan, itu diciptakan. Kok bisa gitu ya? Gila ya? Bukan. Iblis itu disuruh taat, tapi dia yang nggak mau. Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat 30 dan seterusnya itu terurai dengan baik. Begitu juga dalam surah Sad. Wahai iblis, mengapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kuasaku? Kata iblis, ya aku nggak mau lah, kan aku lebih mulia daripada dia. Tapi gini, iblis aku sendiri pernah dengar di apa bang? Dia apa namanya? Aku sering ke pesantren dekat bypass nih. Ada Buya namanya itu. Buya ini apa nih? Jadi dibilangnya gini sama aku. Wanki katanya. Iya Buya.
Jadi ku bikin pertanyaan kayak gini sama dia, dibilangnya gini. Beda Iya. dari statementmu nih, dibilangnya bahwasannya yang dulu diciptakan tuh iblis, bukan Adam dan Hawa. Betul nggak sih? Terus dia Iblis diperintah. dulu baru Adam, betul. Iya tuh, betul. Iya. Oh, jadi disuruh Tuhan lah tunduk iblis ini ke Adam dan Hawa. Nggak mau dia, kata Buya ini, betul? Nggak mau, betul. Ah, betul. oh, karena dia dulu diciptakan, kata. Dia diciptakan dari api, sementara Adam dicipta dari tanah. Adanya cerita itu juga muncul di Bible. Berarti jujur dia. Soalnya jidat Perjanjian. hitam di sini ya. Hmm. Iya. Jadi dia kalau ngomong sama aku tuh memang diopeni, tapi sebentar. Dan yang dibilangnya itu Bang, simple, padat, jelas, mudah dimengerti dia tuh. Tuh, Iya. apa betul yang dibilang si kawan nih, pikirku. Jadi ku tanyalah samamu kan gitu. Aku enggak, aku semua ku kawani agama Bang. Jadi ibaratnya ku gali lah. Kayak mana sebenarnya arus Iya. cerita kita hidup di bumi ini. Dan mati pun besok kita kemana? Atau jadi kupu-kupu kita besok? Atau jadi anjing kita? Untuk menunggu orang-orang manusia yang akan mati juga? Kan yang kepikiran kayak gitu Bang. Atau kita nih, makanya ada hantu di bumi ini. Kita manusia ini dijadikan hantu dulu kan? Untuk menunggu manusia. Enggak, orang kalau sudah masuk ke alam barzah itu nggak bisa, nggak bisa ke bumi lagi. Nggak ada lagi, putus sudah hubungannya kecuali amal jariah. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam. Ya, Mbak Noha. Jangannya ngelek-ngelek. Dari agama mana Mbak? Katolik, Protestan? Nggak bagus. Iya. Belum absen, bentar ya. Oh mama ya. Ini lagi ini nih tuh berputar-putar di sini. Ya ibu agama apa? Begini ya. Ibunya agamanya apa? Nggak bagus, nggak bisa. Oh mama. Yanser, semangat malam bang. Katolik, Protestan? Ya, selamat malam. Ya, Katolik, selamat malam. Ya, selamat malam Katolik. Iya, selamat Ya, malam boleh Katolik. buka kameranya. Selamat bergabung. Ya silakan buka kameranya bang. Buka kameranya silakan. Silakan buka. Ya, saya bisa mau tanya. Nah, apakah Iya, abang dari tadi cakep itu? Buka kameranya bang. Apakah abang Buka kamera. sudah tahu semuanya? Buka kamera Ya, dulu saya mau abang. tanya, apakah abang semua sudah tahu? Buka kamera dulu abang. Apakah abang? Iya, sama buka kamera. Tapi apakah abang sudah abad keberapa? Ya buka kamera dulu bang, silakan. Jangan kayak kesurupan abang ini. Buka kamera dulu, habis itu bertanya. Silakan bang. Halo? Halo bang? Halo? Buka kamera bang, buka kamera. Oh kodong. Disuruh buka kamera kok malah gitu. Buka dulu kameranya. Habis itu bapak bertanya. Suruh buka kamera aja susah. Halo, selamat malam. Malam, Bang Zuma. Iya. Katolik Protestan? Protestan, Bang. Silakan buka kameranya. Tolong bantu, Bang. Tuh, aku udah kirim. Nah. Oke. Halo, Bang. Halo juga. Ya, ini Iya.
Gimana bang, gimana? Bang Zuma ini saya punya fan. Iya, makasih. Masih sering ke gereja bang? Eh, sudah tidak sering sih akhir-akhir ini. Alasannya? Sibuk? Tidak juga bang. Tapi? Ada kurang keyakinan di situ bang. Ada sedikit ngeles gitu. Gitu. Iya, iya. Tapi bukan karena pengaruh saya kan? Oh enggak bang. Syukur, alhamdulillah. Jadi gimana? Ini ada tema. Apa bukti kalau abang ini murid Yesus? Oh itu tema. Iya. Kalau murid Yesus bang sih kayak belum ada para jamaah itu bang. Iya, maksudnya kan orang Kristen itu kan mengaku kalau mereka ini pengikut, mengaku murid Yesus, mengaku anak-anak Yesus. Ada bukti apa gitu yang bisa kami lihat kalau Kristen ini adalah pengikut Yesus gitu? Saya bukan pengikut Yesus bang. Jadi? Saya hanya percaya bang. Percaya kalau Yesus itu guru, bukan Tuhan. Tuhan boleh saja Tuhan, tapi bukan sang pencipta sih, bukan sang pencipta. Jadi dia Tuhan tapi bukan pencipta. Ya. Berarti ada beberapa Tuhan dong, ada dua. Ini bang begini bang, kalau sepengetahuan saya bang, waktu ketika Yesus datang ke dunia ini, itu tidak ada yang dicipta bang. Iya, berarti kan dia Tuhan, tapi bukan pencipta. Berarti Tuhan saudara ada dua atau tiga atau berapa gitu? Bukan begitu bang DP. Kalau menurut saya bang begini, ketika Yesus datang ke dunia ini bang, apa yang dicipta? Saya bertanya sama abang. Enggak ada. Berarti dia bukan sang pencipta. Iya bukan. Tapi dia Tuhan menurut Anda. Kalau Tuhan itu bang, apakah Tuhan itu sang pencipta? Ya enggak. Tadi abang mengatakan Yesus itu Tuhan kan? Ya. Apakah Tuhan itu sang pencipta? Nah itu berarti pencipta. Iya. Pencipta itulah Tuhan. Abang, Tuhan sang pencipta. Maksudnya? Ya. Kan Abang, Yesus adalah Tuhan, tapi bukan pencipta. Apakah Berarti Tuhan itu sang pencipta? Tuhan saudara lebih dari dua. Bukan begitu, Betul, Bang. Tuhan itu sang pencipta. Begini bang, sejauh ini apakah Tuhan itu sang pencipta? Iya, Tuhan itu sang pencipta. Itu menurut abang Tuhan sang pencipta? Iya jelas dong. Lalu siapa yang menciptakan kalau bukan Tuhan? Apakah di Muslim ada Tuhan? Ya jelas dong. Tuhan kami Allah, Tuhan yang disembah oleh para nabi. Ya. Sedangkan Yesus itu Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Ya. Iya. Nah di Kristen kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan tapi dia bukan pencipta, berarti ada dua Tuhan Anda. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang bukan pencipta, kan gitu. Kalau saya bang, waktu Yesus turun ke dunia itu dia tidak ada yang dia ciptakan. Iya, karena itulah dia bukan Tuhan, Bang. Oke, Saudara Yaser. Iya, apa lagi? Gimana? Ketika yang abang bilang Yesus adalah Tuhan, ya, abang yakin itu? Kalau saya bilang apa? Kalau Yesus adalah Tuhan,
Abang yakini? Yesus bukan Tuhan. Itu menurut abang? Iya, Yesus bukan Tuhan memang. Ya. Ya kalau sekarang Yesus bukan Tuhan, abang yang Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah Yesus. Ya. Iya, saya tahu. Nah terus, kenapa anda nyembah Yesus kalau gitu? Abang sudah pernah ke langit? Abang sudah Belum ke pernah. langit? Belum pernah, botak. Pertanyaannya pertanyaan aneh-aneh aja gue pertanyaanmu kau. Bukannya bahas agama malah. Kau udah pernah ke langit? Kenapa enggak sekalian aja? Kau udah pernah ke surga? Profil serem. Tapi mentalnya mental bekicot. Suruh buka kamera nggak mau. Tapi bagus ini Bang Jessica ini, namanya nama cewek tapi badannya bagus, badan laki-laki. Dia botak palanya, mukanya serem, suruh buka kamera jadi pink. Muka seram di profil, wah disuruh buka kamera, nakutnya minta ampun, dasar botak. Oh, lehernya leher beton, hidungnya kayak pelepah kelapa. Mulut bisa masuk, kemudian jembatan. Tapi buka kamera, ribet kali. Nah, itu kan? Nah. Suruh buka kamera susah kali, leher beton. Mulut kayak kontainer. Lubang hidung kayak atap rumah. Lanjut. Buka kamera susah kali. Buka kameranya dulu. Nah, saya kalau buka kamera, aku saya buka sapi. Nggak lama ku remas-remas mulutmu nanti. Dah kau di bawah. Ya, lanjut. Jadi Tuhan Anda ada berapa, Bang? Yang saya nggak tahu juga. Gimana ceritanya? Ada apa dengan dirimu? Ada apa? Kenapa? Ada apa Bang ini? Kenapa? Kenapa enggak tahu Tuhannya yang mana? Tolong abang jelasin dulu. Yesus itu manusia yang bertuhan. Bertuhan kepada pencipta langit dan bumi yang bukan manusia. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Jangankan melihat Tuhan, melihat kelopak mata bisa nggak melihat kelopak mata paling dalam? Mata dipakai melihat kan? Betul? Benda yang paling dekat dengan mata aja yaitu kelopak mata kita nggak bisa lihat. Apatah lagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi ada, Tuhan itu ada. Sebagaimana kita melihat alam semesta ini, berarti ada yang menciptakan alam semesta. Langit begitu kokoh, tidak rubuh, berarti ada yang menciptakan, ada yang menahan itu semua, ada yang mengatur. Itulah Tuhan. Jadi yang melata di atas muka bumi ini itu bukan Tuhan. Kayak Yesus, Tuhan dari mana? Dari Hong Kong. Ya, jadi menurut abang memang harus dilihat dulu baru percaya itu Tuhan. Iya nggak boleh, Tuhan nggak bisa dilihat. Orang Kristen begitu, dia nggak percaya Tuhan kalau nggak lihat. Nah, Tuhan kita lahir, baru dia tahu, baru percaya ada Tuhan. Mana Tuhan kita? Itu di atas, di pohon. Ngapain? Metik buah. Ini Bang, ketika berbicara sama abang tadi, kalau Yesus itu dia Tuhan, apakah itu sang pencipta? Bukan. Yesus ciptaan. Yesus itu ciptaan Tuhan. Begitu. Jadi kalau kita berbicara Tuhan itu,
Ya. sebagai saya memahami itu, apakah itu salah? Saya agungkan dia sebagai Tuhan, Siapanya? Yesusnya. Ya kan dia bukan Tuhan, Anda salah. Mengagungkan manusia jadi Tuhan itu salah, sesat itu. Ya. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu hal penyesatan, Bang. Nah, begini, Bang. Jadi ketika kita sebagai seorang Sulawesi Utara, yaitu Santi, itu manusia memanusiakan manusia, salah. Manusia Bang. Ya, dari Katolik Protestan abang ini. Islam. Mau nanya ke Kristen. Aduh. Orang dia menjelaskan Tuhan aja bingung, coba aja ditanya. Silakan. Itu pas saya nonton live-nya Pak Wikana itu kan ada yang bilang kena sambar kan? Islam enggak usah terlalu sibuk dulu. Islam dibawa dulu tenangkan diri gitu. Nah, ini kita sambut dulu Broncong. Broncong hadir lagi. Halo saudara Broncong. Ya, malam Bang Jumang. Malam juga Broncong, apa kabar kau? Sehat Jumang. Sehat Broncong. Ya. Nah, bisa diskusi baik-baik kan? Iya, bisa. Oke, nah sekarang coba kau buktikan ke saya kalau kau adalah pengikut Yesus. Apa buktinya? Itu kau nggak paham itu Jumang. Udah, makanya kau jelaskan. Ya. Sekarang gini lah. Mukamu Tadi mana? kau mengatakan gini. Dengar dulu. Mukamu mana? Kenapa? Kok? Gimana? Tadi kau mengatakan Yesus itu ciptaan Tuhan ya. Iya pasti dong. Enggak usah diragukan itu. Ya, jadi kau punya agama nggak ya? Saya Islam agamanya. Ya, Islam ya. Ya. Ya, jadi setahu saya Jumang ya. Yang diciptakan Tuhan itu cuma satu loh. Cuma dua mungkin manusia ya. Apa? Adam dan Hawa. Yang cuma mana? itu ciptaan Tuhan. Selainnya nggak ada. Ya. Seluruh manusia itu ciptaan Tuhan. Bongak kau. Kau yang bongak. Ya. Tapi kan ada ayatnya loh. Kau jangan apa? gitu. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ku tanya kau. Menurut agamamu manusia pertama ciptakan Tuhan siapa? Adam. Ya udah, apa lagi? Ya, terus Selanjutnya manusia yang lain? Manusia yang lain? Manusia apa? Aduh, yang bongak di si Jumang ini. Kau si bongak. Kau lah bongak. Kau yang idiot. Kau ngerti apa itu ciptaan? Kau sumping kau tau nggak? Kau apa itu ciptaan? Coba. Ciptaan itu apa? Ciptaan adalah udah nggak usah sekawa aku ciptaan Tuhan itu cuma. Kau nggak ngerti, makanya kau sekolah supaya kau tahu. Ya, si Jumang ini pura-pura sekolah. Segala sesuatu yang merupakan cipta dari Tuhan itu ciptaan tuyul. Si bongak memang. Hanya saja Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang dicipta lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Ada yang ada ayah tanpa ibu. Ada yang ada ibu tanpa ayah. Semua manusia itu ciptaan. Jadi sekarang kau tanya kau. Tanya kau ciptaan Tuhan nggak? Iya dong, pasti dong. Nggak seperti kau ciptaan setan. Bongak kau botol kau ciptaan bapakmu kau bodoh. Matamu, jadi bapakmu bisa menciptakan manusia, bapakmu. Iyalah, akulah ciptanya. Matamu. Gila kau. Bapakmu bisa menciptakan manusia, gila kau memang. Bapak bisa menciptakan manusia. Ini aku ini. Kau itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang menciptakan kau melalui sperma bapakmu, tuyul.
Tuyul kau bilang kau si bongak sumping kau. Bapaknya bisa menciptakan dia, wih, dasar blok. Jadi masuk Tuhan yang ciptakan? Inilah. Semua apa yang ada di langit, bumi, dan keduanya itu adalah ciptaan Tuhan, tuyul. Bongak kau. Botol kau, botol. Jadi kau bukan ciptaan Tuhan? Tidak. Pantasan kau tidak menyembah Tuhan. Ternyata kau ingkari kalau kau itu ciptaan Tuhan. Dasar idiot. Jadi gini aja Jumang ya, satu makanya, makanya kurangi makan babi. Hah? Kurangi makan babi biar kau pintar. Iya, biar makan kau babi pintar. memang. Kurangi makan babi biar kau pintar. Dah. Jadi gini aja Jumang ya. Apalagi idiot. Idiot, kau sumping kau. Idiot lah. Masa kau bukan ciptaan Tuhan? Kau sumping anak lonceng kau. Ketawa kau. Bukan ciptaan Tuhan. Udah sumping anak lonceng kau, ketawa kau. Bukan ciptaan Tuhan katanya dia. Bukan ciptaan Tuhan. Kau bilang Jumang, sumping. Bukan ciptaan Tuhan dia. Aduh. Coba gue tanya lagi. Jadi kau ciptaan siapa? Ciptaan bapakku. Iya. Ketawa kau sumping ya. Idiot. Oh, jadi bapakmu pencipta? Hah? Bapakmu pencipta? Jadi bapakmu gimana? Bapakku bukan pencipta. Jadi kau yang mengatakan kau ciptaan bapakmu. Iya. Dengan apa bapakmu dengan apa bapakmu menciptakanmu? Dengan sperma. Oh ya. Jadi kau ciptaan apa kau? Sumping. Kau ciptaan apa kau? Aku ciptaan Tuhan, kau bukan. Ciptaan Tuhan kau? Iya dong. Jadi kalau kau ciptaan Tuhan, buka dulu maskermu dulu coba. Buka dulu, buka dulu. Buka dulu. Kau bilang muncul mah ketawa tapi nggak jelas kau. Sumping kau. Kasian kali, ternyata dia bukan ciptaan Tuhan. Ya enggak lah. Ya ampun. Dia ingkari Tuhan. Sumping kau. Satu-satunya manusia yang bukan ciptaan Tuhan dia. Iya, memang iya. Kenapa? Yesus saja diciptakan. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Bongak kau, bodoh. Masolang generasi. Makanya Jumang sumping anak lonceng. Kalau kau buka mulut ini, buka. Mau dalilnya. Buka mulut ini, buka. Mau dalilnya Yesus ciptaan. Nggak usah kau, nggak tahu itu. Nggak paham kau itu. Malu kau bilang ngapa mesti malu sama kau? Justru aku malu nengokmu. Kau eksis di medsos, tapi wajahmu nggak nampak loh. Daripada wajahmu nampak seperti wajahmu, tapi tidak ada otak. Tidak ada otak. Kau bilang, Jumang sumping. Jumang sumping memang. Tapi otakmu nggak nampak kau ngomong kau. Aduh. Masa kau ciptaan bapakmu? Kasihan aku nengok kau Jumang. Kasihan aku nengok kau Jumang. Kasihan. Malu aku nengok kau, Tuhan katanya. Jadi kau bukan ciptaan Tuhan. Seolah-olah kau dibanggakan di negara ini, tapi kau wajahmu nggak nampak. Ada apa di wajahmu? Daripada kau nampak wajahmu tapi jelek. Ya, terserah jelek, tapi nggak ada yang rugi kan? Nggak ada yang sakiti kan? Udah kok. Ada parah. Kau bilang nampak jelek, nampak tapi jelek. Saya tidak nampak tapi ganteng. Ayo. Itu penipu namanya kan? Penipu kau kan? Ketawa mulutmu itu.
Gak malu kau. Aduh, pantasan kau itu tidak sempurna. Ternyata kau bukan ciptaan Tuhan. Kau ciptaan Ya, iyalah. bapakmu. Iya, kau pun ciptaan bapakmu Jadi kau. kau ingkari Tuhan. Jadi kau ingkari Tuhan kalau Tuhan yang Tidak ciptakan lo, kau. tidak lo Jumang. Loh. Tidak. Jadi gini Tadi ya. kau bilang kau bukan ciptaan Tuhan. Enggak. Parah kali bukan ciptaan Tuhan. Memang ini si Jumang Sumping dia nak lonceng memang ini. Dia bukan ciptaan Tuhan. Seperti iblis. Iblis aja. Iblis aja masih mengaku ciptaan Tuhan. Kau itu lebih iblis dari iblis. Kau itu. Hah? Kau itu lebih iblis dari iblis. Up to you. Karena Kau iblis bilang- aja bilang mengaku publik, udah sebagai nggak apa-apa, ciptaan Tuhan. Iya, suka-sukamu aja ngomong suka-sukamu. Lah Nggak kau apa-apa. tidak mengaku sebagai ciptaan Tuhan berarti kau iblis. Kau nggak paham Jumang. Kau nggak paham kau. Aduh, bukan ciptaan. Bukan ciptaan Tuhan kata dia. Mulutmu main jelek memang. Aduh. Mulutmu selalu menghina. Sekarang roh yang ada di dalam tubuhmu itu ciptaan Tuhan atau bukan? Diam kau nggak tahu tuh. Diam aja kau nggak paham kau itu. Tangkap. Kayak mana nih ajudan tangkap mau? Kayak mana nih kau tangkapnya man? Justru karena kau ditangkap kau. Buat apa kau naik di sini kalau kau hanya jadi bulan-bulanan? Buat apa? Bulan-bulanan siapa? Iya bulan-bulananku lah. Bulan-bulananmu. Justru aku bulan-bulan gini ya. Mending kau turun. Ya turun kan. Berikan sepiteng, bersihkan sepiteng tetanggamu, minta uang rokok sama tetangga. Turunkan. Kamu kan tidak ada kerja. Mending kau kerja sapiteng sana, kau bersihkan sapiteng. No? Daripada kau kayak gini. Naik ke sini jadi bulan-bulanan. Jumang. Permalukan saudara Kristen yang lain. Enggak malu itu. Justru kau yang malu nengok penggali saudaramu. toilet atau Mukamu nggak pernah nampak lo ya. Mukamu aja mana? Daripada kau naik ke sini nggak ada ilmu. Masa kau bilang kau bukan ciptaan Tuhan? Hebat kali rupanya orang tuamu menciptakan kamu dengan tulang-tulang, saraf-saraf, deh susun semua telingamu, kupingmu, apa segala macam, hidungmu. Hebat kali bapakmu ciptakan kau ya. Pantasan tidak sempurna, ternyata bukan ciptaan Tuhan. Jumang Sumping. Aduh, parah. Jangan kau pegang ya, tanganmu. Ternyata bukan ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan Tuhan ternyata. Kayak mana kau gini aku Broncong. Malu kau malu. Malu. Ternyata bukan ciptaan Tuhan. Gini. Malu kali Pantasan tidak stabil, tidak normal. Ternyata bukan Tuhan yang membuatnya. Bukan ciptaan Tuhan ternyata. Koci kau ndak mati kau. Bosa buat Cirako kau. Budak Cirako. Koci ndak mati. Bosa budak Cirako. Parah. Aduh, lucu. Lucu kau Broncong. Iya lucu ya. Benar. Iya lucu ya. Kau bukan ciptaan Tuhan, kau katakan dirimu. Pantasan semuanya nggak stabil dalam dirimu. Ternyata kau buatan bapakmu. Bapakmu ternyata yang menciptakanmu. Aduh, parah Broncong. Halo saudara Kenapa diturunkan Sihan. Dia udah mabuk. Kenapa Pak. diturunkan Mabuk kawan itu? Mabuk dia bang. Ya. Nggak ada ilmunya. Abang dari Katolik Protestan. Iya. Nggak perlu juga. Aku nggak penting bahasa-bahasa itu. Jadi abang mau ngapain naik ke atas? Biar aku yang tahu apa aku sekarang kita Katolik. Sebenarnya aku sering juga ngikuti live ini. Jadi kalau menurut aku ini aja sedikit aja ya.
dengar dulu. Ini sih buka kamera dulu. Pala banyak yang enggak pala banyak Buka kameranya dulu. Buka kameranya habis dulu. itu Bang. diturunkan aja, enggak apa-apa. Percuma Buka kali kameranya situ dulu. ngomong-ngomong masalah tuh. Percuma kali ngomong bahasa Tuhan. Cuman Kan? Malaikat maut datang kan? Jemput langsung. Tanpa diizinkan lagi berdoa Bapa kami langsung dicabut. Halo juga. Itu pembahasannya apa sih, Om? Buka kamera dulu dong. Buka kameranya dulu. Bentar. Iya. Ini Bu Ana yang tadi siang kan? Yang mana? Yang tadi siang yang minta nomor HP ku, yang ngajak aku ngopi. Ih, enggak ah. Oh, bukan. Sorry. Heeh. Namanya sama berarti. Silakan buka kamera. Ya, bentar. Ya. Silakan teman-teman Muslim. Halo, semangat malam. Nak. Oke. Daerah nama kira-kira nak minta sidir, sila aja tahu. Itu melasir, bos. Itu melasir, deng. Halo, semangat malam, Alpa Rostil. Semangat malam. Ya, malam Bang Juma. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Ya, halo. Yuk. Halo juga. Apa nih tema Bang Juma? Siap tempur dari Kristen, Katolik, Protestan. Apa bukti kalau Protestan itu pengikut Yesus? Pertanyaanmu nggak sesuai sama judul komalnya di sini, bukti di Oten Murid Yesus gimana nih? Yang mana sebenarnya? Iya. Yang Apa buktinya? Apa buktinya kalau kalian itu murid Yesus? Gini Bang Juma, kalau murid Yesus itu cuma ada 12. Jadi kita di zaman sekarang tidak muridnya lagi, kita anaknya. Wih, maafin ya. Yesus bertelur ternyata ya. Pendek kali pemikirannya. Apa? Ya, Tidak pendek ada kali. perintah Yesus pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi anakku. Mana dalilnya? Itu saya pendek kali pemikirannya. Orang Ya guru kan sama Yesus memerintah. orang guru di sekolah manggil murid-muridnya bisa juga disebut anak-anaknya, anak-anak masuk kelas gitu. Itu pemikiran Anda terlalu Iya. maksud saya. Oke. Jadi Anda anaknya gitu. Dalam arti kata murid kan? Kalau masalah murid ya saya tidak tahu, tapi saya mengaku adalah anak daripada Tuhan Yesus. Tadi Anda mengertikan bahwa di kelas anak sama dengan murid. Murid sama dengan anak. Sekarang ditanya apa buktinya kamu anaknya? Coba. Apa buktinya kami anaknya? Ya kami mengikuti perintahnya. Dan Mana dia perintah yang Anda ikuti? Mana perintah Anda ikuti? Mana? Perintah yang mana? Dan dia datang untuk kami untuk menyelamatkan. Makanya kami Alah, mimpi aja lu, mimpi terus. Mimpi terus. Yang saya tanya, mana perintah Yesus yang kalian lakukan? bukan mimpi sesuai perkataan. Perintahnya mana?
Yang Anda lakukan perintahnya mana? Ke gereja, ada perintah ke gereja? Kalau ke gereja gini, bukan. Kalau masalah ke gereja itu kan tempat kita untuk Iya, ada perintahnya enggak? Ada perintahnya enggak? Ada. Nah, mana tunjukkan? Perintah Yesus ke gereja mana? Nah, oke, saya ambil ya. Oke, silakan. Kita tunggu. Mana perintah ke gereja mana? Menghayal jago. Mana? Mana? Ya bentar, saya buka ini. Saya lagi buka Alkitab. Oh, Alkitab lagi. Kasih waktu sebentar, kenapa? Aku dapat linknya. Silakan. Oke, bentar ya. Silakan. Itu Mana dalilnya? Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Waduh. Itu ucapan Paulus yang kutanya, ucapan Yesus, jangkrik. Itulah Bang Juma. Bang Juma selalu mengaitkan Paulus. Yang saya minta Yesus di mana ya? Katanya pengikut Yesus, kok jadi pengikut Paulus? Itu kamu nggak pernah terima narasi orang. Enggak. Kan ini pertanyaannya. Bukti murid Yesus, kok kamu bukti Ya, murid saya kasih Paulus? dalilnya. Itu saya kasih dalilnya. Efesus perintah itu surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus. Benar-benar lah. Jadi itu ajaran daripada Paulus, dari mana dapat dia kalau bukan perintah yang datang kepada dia? Ya dari mana? Dari mana? Ya, karena ada perintah kepada dia untuk memberitakan Dari mana? kepada umat manusia. Perintah dari mana? Iya. Kamu nggak pernah, Bang Juma nggak pernah menerima narasi orang, hanya narasimu sendiri aja yang boleh didengar. Saya bertanya terkait narasi saudara yang mengatakan bahwa Paulus menerima perintah, menerima firman dari mana? Ya, itu dalil yang saya tunjukkan, itu ajaran-ajaran datang kepada Paulus. Karena itu perintah kepada dia untuk menjabarkan Ya, kepada seluruh perintah dari manusia. mana? Perintah dari mana? Perintah dari mana? Ya perintah dari Yesus. Di mana Yesus pernah memerintahkan Paulus? Astagfirullahaladzim. Loh, nggak usah sok kaget kayak gitulah Bang Juma. Iya kaget lah, masa sampai umur Anda ini tidak ngerti. Yesus itu ajarannya selesai sebelum dia terangkat ke langit, ajarannya sudah selesai. Paulus menulis tahun 50-an, sedangkan Yesus tak pernah mengajar lagi setelahnya. Dia tiba-tiba mengaku menerima firman dari Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Itu di tahun 30 tuh. Segala firman Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Paulus ketinggalan zaman, dia ngarang cerita sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Nggak ada dalil toh ke gereja, nggak ada. Gugur lagi, apalagi yang bisa Anda buktikan bahwa kalian pengikut Yesus? Ke gereja bukan, ternyata Yesus tidak ngajarin. Apalagi itu dalil yang saya tunjukkan. Kenapa Anda bilang tidak ada dalil? Itu dalil sudah saya tunjukkan di Efesus tadi. Itu datang dari mana coba? Datang kalau bukan pengajaran-pengajaran atau perintah-perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada
Rasul Paulus. Untuk apa? Kalau Rasul Paulus memberitakan sesuatu, apa gunanya sama dia? Sedangkan yang diajarkan Paulus ajaran-ajaran baik. Jadi apa yang mau kita bantah dari sana? Kecuali tadinya ajaran Paulus ajaran baik. sesat. Ajaran baik kau bilang. Kecuali tadi Ajaran baik Yesus Paulus ajarkan. Hah? Ajaran baik kau bilang diajarkan Paulus. Iya jelas. Lah, selama Paulus memberitakan kebenaran, dia tidak ada kebenaran mengajarkan kepada takaran kebenaran itu dari mana? Takaran kebenarannya dari mana? Dari gereja. Saya bilang, bukti kalau Anda pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Kalau Kristen itu nggak diragukan, pengikut Paulus iya. Yang kita mau bukti ini pengikut Yesusnya. Bukti kalau Anda itu pengikut Yesus itu apa? Anda nggak bisa membuktikan apa? Kami berdoa dengan menyebut nama Yesus, itu buktinya kami adalah pengikut dia. Ya ampun. Penyesat juga bisa berdoa pakai nama Yesus. Penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, itu kata Yesus. Sahabat Kasafa, syukran. Jadi bukan takaran berdoa pakai nama Yesus itu adalah kemudian pengikut. Enggak, penyesat juga berdoa pakai nama Yesus. Makanya diusir. Enggak ada lagi. Berdoa gugur. Ke gereja gugur. Apa lagi? Apa yang mau Anda gugurkan di sana coba? Ya gugur dong. Emangnya kami ke gereja itu berbuat apa? Emangnya kami ke gereja itu berbuat enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Yesus tidak mengenal kalian. Itu aja intinya. Kami ke gereja itu memuji dan memuliakan. Enggak ada perintah ke gereja. Akun Ubiet, syukran. Enggak ada perintah ke gereja, enggak ada perintah Yesus. Itu perintah Paulus. Oke. Masalah tentang gereja kita sampingkan. Nah, kan udah gugur kan kebilang. Gini. Apalagi? Sekarang intinya kita ambil. Intinya kita di dalam gereja itu kita ngapain? Coba. Menyembah manusia kuburan yang keluar dari kubur. Itu kan? Siapa keluar dari kubur? Ya, Tuhanmu, Kristus. Iya, betul. Nah, itu dia Tuhanmu. Nah, sekarang dengar dulu. Sekarang kata Yesus keluar dari kubur itu tanda untuk orang jahat atau untuk orang benar? Dia untuk menggenapi firman-Nya supaya genaplah firman Allah. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi apa yang mau Anda sampai dari sana? Pandai-pandaian. Di mana coba di mana firman Tuhan bangkit hari ketiga itu di mana? Di mana? Kasih waktu ya. Silakan. Ngarang terus ini pengikut Paulus ini. Udah? Apa? Nah, Matius 28 ayat 5 sampai 6. Siapa yang bacakan Anda pasti? Silakan Anda baca. Setiap Anda minta dalil, setiap Anda minta dalil, saya terangkan. Enggak pernah terima. Silakan Anda baca. Ya udah. Malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dinyatakannya. Mari lihat tempatnya. Apa? Itu buktinya. Apa yang mau Anda sangkal dari sana? Bukti apa itu? Lah. Bukti apa? Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Buktinya dia bangkit. Buktinya dia bangkit dari kematiannya. Bukti dia bangkit dari mana? Di mana? Di mana firman Tuhan untuk kebangkitan itu di mana? Aduh.
Matius 28 ayat 5 Iya, sampai itu 6. penggenapan nubuatannya di Ya, mana bangkit dari penggelapan karena sudah terjadi maka genaplah. Terus nubuatnya mana? Nubuatnya bangkit dari kubur mana? Mana? Dia bangkit dari kubur sesuai dengan nubuatan. Ya, itu nubuatan. Sekarang saya tanya, nubuatan itu apa coba? Ramalan Nabi. Itu perkataan sebelum terjadi. Nah, Makanya dibilang nubuatan. Di mana nubuatan nabi-nabi ada Mesias mati bangkit dari kubur mana? Tapi Anda tadi bilang Tuhanmu bangkit dari kubur. Lah, iya, Tuhanmu. Saya yakin, ya. Saya yakini. Iya, itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Saya mengiyakan itu. Itu Tuhan Anda. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya itu adalah kebenaran, bangkit dari kubur itu ada kebenaran, berarti sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Mana nubuatan itu? Mana? Aduh, memang Pak Bang Jum apa yang nggak pernah terima sama narasi Anda? Saya terima narasi Anda yang saya tanya. Bang Juma. Di mana? Sebelum penyaliban itu sudah ada. Sudah ada apa? Ya, di mana? Makanya aku cari. Mana nubuatannya Mesias bangkit dari kubur pada hari ketiga? Nubuatannya mana? Tadi Anda minta dalil di mana Yesus bangkit Itu dari penggenapan. Sekarang nubuat. Arti penggenapan itu apa coba? Penggenapan itu artinya yang membuktikan tentang ramalan itu terjadi, yang memenuhi ramalan itu. Nah, mana ramalannya? Mesias mati bangkit dari... Iya. Ramalan apa perkataan? Nubuatan itu adalah ramalan Nabi. Sekarang mana nubuatan Mesias mati bangkit hari ketiga? Mana nubuatannya? Dan digenapi di Matius 28 tadi. Ada? Bentar ya. Nggak ada nubuatannya. Itu cuma kejadian-kejadian untuk angkatan jahat doang. Silakan. Minta ini dulu. Ada. Gak ada. Ini saya lagi buka Alkitab, sabar. Oh, sampai 2 jam sebelum kiamat nggak akan kau temukan itu. Sabar dong. Sabar sedikit, napa kasih waktu. Anda butuh dalil kan? Dua jam sebelum kiamat. Tadang. Ya ada, itu buatan gereja, itu bangkit dari kubur itu buatan gereja. Yesus yang menubuatkan itu untuk angkatan jahat, tapi tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Banyak itu dalilnya, itu ada di Markus 8 ayat 31. Nubuat yang diminta bukan penggenapan, jangkrik. Itulah Anda kalau berargumentasi sama lawan argumentasi. Kalau kebangkitan itu ada, berarti sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Ada enggak kebangkitan dinubuatkan pada hari ketiga? Ada enggak? Saya kasih tadi Matius 20 ayat 18. Itu penggenapan. Itu penggenapan. Yang diminta itu adalah nubuat. Setiap ayat yang pasti itu tetap Anda bantah, itu penggenapan. Saya minta nubuat. Saya minta nubuat, bukan penggenapan. Mana? Di mana dinubuatkan ada Mesias bangkit pada hari ketiga?
Gimana Nubat? Aduh, memang Anda tidak bisa menerima kenyataan. Sungguh luar biasa. Bangkit dari kubur ada. Iya, sekali bangkit dari kubur ada. Sembahan Anda keluar dari kubur memang ada. Itu yang kalian sembah, makhluk yang keluar dari kubur itu kan. Nah, kalau itu adalah sebuah kebenaran bahwa Tuhan bangkit dari kubur, mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Ada enggak? Itu kitab Yahudi kayak mana itu kitab Yahudi? Kami sekarang kitab Injil. PL itu kan kitabnya Yahudi. Kalian cuma nebeng aja. Silakan. Itu bangsa jauh sebelum Yesus terjadi penyaliban. Memang di PL itu udah ada. Yang Ada atau tidak tertulis ada? Ya ada. Mana tunjukkan? Di mana dia diciptakan bangkit pada hari ketiga? Di mana? Masalah kebangkitan pada hari ketiga memang di sana nggak secara detail diterangkan. Iya, memang nggak ada. Dengar dulu. Masalah dia dibunuh dan bajunya dan bajunya dibagi-bagi itu ada itu. Bangkitnya mana? Nggak ada bangkit. Ini loh bangkit. Kalau kita pergi ke PL udah di sana memang tidak diterangkan secara detail. Ya nggak ada memang, nggak ada. Dengar dulu. Di sana secara detail tidak ada ditulis masalah kebangkitan. Ya memang tapi nggak masalah ada. kebangkitan. Begini ya, dengar dulu makanya saya bilang Anda itu jangan punya otak, jangan dikeraskan loh, dikasih cair dikit. Kenapa? Ya kan saya bilang nggak ada. Terus Gini loh Bang Juma, sebelumnya kita udah pernah berdebat. Anda menyangkal kalau Yesus itu dibunuh bahkan mati, itu Anda menyangkal. Ya, Padahal Oke. Itu di PL itu ada. Itu PL jauh sebelum itu bukan Yesus. Loh. Itu bukan Yesus yang dinubuatkan tentang yang mati di PL itu, mati di PL. Itu adalah nabi-nabi yang lain. Yesus yang jawab itu. Di mana Yesus menjawab itu? Di Matius 23 nomor 32 sampai 36. Yesus yang jawab, bukan saya. Jadi kalau Anda membaca tentang ada nabi dibunuh, ada orang Mesias dibunuh, memang dibunuh tapi tidak bangkit kan? Nah, karena memang nabi-nabi yang dibunuh itu Zakaria misalnya dibunuh, tidak bangkit memang. Memang kalau sangat luar biasa kalau masalah goreng dalil. Saya akui itu. Loh, itu Yesus yang mengatakan, bukan aku. Baca Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab sebagian dari nabi-nabi yang diutus kepadamu kau bunuh, kau salibkan. Antara Habel sampai ke Zakaria anak Bereknya. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Aku berkata kepadamu bahwa semua ini akan digenapi angkatan jahat ini. Memang tentang penyaliban, penyiksaan, bilur-bilur, luka dan seterusnya, ditombak, ditelanjang. Memang ada nubuatan itu untuk nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Tapi bukan untuk Yesus. Oke. Dan tentang kebangkitan itu nggak ada di PL, kebangkitan nggak ada. Itu Anda akui. Itu cocokologi gereja doang. Itu Anda akui. Selain Yesus, apakah ada kejadian pembunuhan seperti yang Anda ceritakan tadi? Apakah itu hanya terjadi kepada kehidupan Yesus Kristus? Enggak, Yesus yang menerangkan. Nabi-nabi, orang bijaksana dan ahli Torah banyak yang dibunuh. Anda Mulai tadi dari sudah Habel. menerangkan masalah kematiannya, masalah pembunuhan kena tombak, patah tulang, apa segala macam. Itu bukan untuk Yesus. Loh, untuk Nabi siapa? Ada dalilnya? Itu ada dalilnya. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Baca. Selain daripada Yesus, adakah nabi yang lain cara pembunuhannya demikian? Udah aku bilang Anda ada. tunjukkan dalilnya. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Anda tunjukkan dulu biar saya dengar, biar saya tengok. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bukan aku yang bilang, Yesus.
Di Matius Jadi berapa tadi? Bang bilang di Matius berapa tadi? Biar saya buka. 23 nomor 32 sampai 36. Oke. Yang kalian sangkakan nubuatan untuk Yesus itu ternyata bukan. Kalian aja yang cocokologi. Biar saya buka sebentar ya. Matius 23. Oke, dengarkan. Jadi nabi-nabi itu disalib, dibunuh, disesah. Dengar dulu. Tapi tidak bangkit, makanya tidak ada nubuatan tentang kebangkitan. Nah, sedangkan yang bangkit di kubur itu bukan Yesus, karena tidak pernah dibuatkan. Itu sibilisisis. Kalau nubuatan iblis, masuk kubur dan keluar kubur, ada. Yesus masuk kubur keluar kubur tidak ada nubuatannya. Iblis masuk kubur keluar kubur ada. Ini oke Juma, Bang Juma. Bang Juma. Ya. Ya. Dalil yang Anda kasih itu sangat berlawanan sama dalil yang di PL loh. Mama. Itu sangat berlawanan. Dia sedangkan di Matius yang Anda bilang di sini tidak ada masalah tentang pembunuhannya, tentang tombak menombak. Apalah orang ini. Kalau di perjanjian lama itu jelas masalah jubahnya yang dibagi-bagikan itu ada. Di situ sudah sangat Yesus yang menerangkan. Kalau di sana Yesus yang masalah menerangkan jubah, bukan aku. Masalah jubah. Kalau di PL masalah Yesus jubah. yang menerangkan itu. Kalau mengenai jubah, mengenai ditombak itu kan cocokologi gereja doang untuk mencocok-cocok. Kalau di nubuatan di PL ada tombak, kita bahas dong, kita tulis dong tombak lambungnya. Di situ ada jubah di mana? Tapi mana kebangkitan mana? Tertulis. Tadi Anda bilang, dengar dulu. Mana? Tadi ada dengar dulu. Kok Anda bilang dituduh oleh gereja, sedangkan yang kita bahas tadi itu di PL perjanjian lama. Kitab orang Yahudi. Cocok. Yesus menerangkan itu, makanya dengarkan dulu. Jangan saya seterusnya mendengar Anda. Nubuatan tentang penganiayaan, penyaliban, pembunuhan ada.